Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap bahwa kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam pemeliharaan Bapa yang Maha Baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, mari sejenak kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sampai di hukum ke-10 dari 10 hukum Tuhan yang kita pelajari selama ini. Dikisahkan ada seorang bapak yang sedang minum kopi di sebuah warung. Lalu dia melihat seorang wanita cantik yang lewat di depan warung itu. Dan tanpa sadar bapak ini bergumam, "Waduh, cantiknya. Sayang ya, sudah ada yang punya. Coba kalau belum." Apa yang diucapkan oleh bapak ini didengar dengan jelas oleh orang-orang yang ada di warung itu, yang tersenyum simpul kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, komentar seperti ini atau yang mirip-mirip mungkin biasa kita dengar, atau mungkin juga kita ucapkan tanpa sadar. Bisa jadi kita melihat mobil mewah, rumah yang indah, baju yang bagus, sepatu atau hal lainnya. Sebuah keinginan tidak harus selalu salah, karena keinginan bisa memotivasi kita untuk berusaha lebih giat. Namun pada titik tertentu, mengingini milik orang lain bisa menjadi sebuah awal yang mengarahkan kita untuk terjerumus jatuh ke dalam berbagai dosa. Ketika kita mulai menginginkan milik orang lain, rasa iri hati mudah timbul. Ketika iri hati itu timbul, cercaan atau hujatan, bahkan kutukan bisa keluar dari mulut kita. Ada banyak orang yang kemudian tergiur untuk korupsi, mencuri, bahkan membunuh ketika mereka tidak lagi bisa mengendalikan dirinya dari mengingini milik orang lain. Maka Tuhan pun mengingatkan sejak awal mengenai hal ini. Dalam 10 perintah Allah, firman yang ke-10 berbunyi, "Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu." Menginginkan milik orang lain tidak berbeda jauh dengan serakah. Serakah adalah sebuah rasa tidak puas yang muncul atas apa yang sudah diperoleh dan selalu ingin memperoleh lebih dari sesuatu yang bukan milik kita sendiri. Bentuk mengingini milik orang lain yang mengarah pada keserakahan atau ketamakan, rasa tidak pernah puas ini bisa membawa kita ke dalam banyak bentuk dosa yang lainnya. Mari kita lihat sebagai contoh. Lihatlah Daud dan Batseba. Daud menginginkan Batseba yang bukan istrinya. Ia berhasil mengambil Batseba, ini melanggar perintah Allah yang ke-8, jangan mencuri. Ia kemudian melakukan skandal dengan Batseba yang merupakan istri orang lain, ini melanggar perintah ke-7, jangan berzinah. Lalu ia mengatur agar suami Batseba, yaitu Uria, mati terbunuh di medan perang. Ini melanggar perintah ke-6, jangan membunuh. Serangkaian pelanggaran firman Tuhan ini semuanya bermula ketika Daud menginginkan Batseba yang notabene bukan miliknya.
Jadi, jika kita tidak mengendalikan keinginan kita dengan hati-hati, kita bisa terjerumus ke dalam serentetan dosa. Dosa mengingini milik orang lain ini termasuk salah satu dosa yang samar, karena tidak begitu kelihatan sebagai sebuah dosa seperti membunuh misalnya. Namun kita harus tetap waspada, karena hal tersebut bisa menjadi awal dari kejatuhan kita. Paulus berulang kali mengingatkan kita agar mewaspadai bentuk keserakahan yang timbul akibat mengingini sesuatu yang bukan milik kita. Keserakahan menurut Rasul Paulus sama dengan penyembahan berhala yang mendatangkan murka Allah. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima, Rasul Paulus berkata, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Akibatnya, orang-orang yang dikuasai keinginan berlebihan dan tidak mampu mengendalikannya tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dalam Efesus 5 ayat 5 dikatakan, "Karena itu ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah." Dalam sebuah firman-Nya, Tuhan Yesus menyinggung juga tentang hal ini. Dalam Matius pasal 5:28, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya." Semua ini mengingatkan kita untuk hati-hati dan waspada dalam menyikapi sebuah keinginan. Sebuah keinginan bisa memikat orang untuk menjadi jahat. Yakobus menggambarkan alurnya dengan sangat jelas dalam Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebuah keinginan berlebihan untuk memiliki milik orang lain menunjukkan bahwa kita belumlah bisa mensyukuri segala yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk mengendalikan keinginan seperti itu, kita harus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan telah begitu banyak memberkati dan melengkapi segalanya bagi kita untuk kita nikmati. Karena itu, kita haruslah berterima kasih dan mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan ucapan yang mempermuliakan nama-Nya. Kita harus mampu mengolah segala talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang paling penting, teruslah mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menurut Matius 6 ayat 33. Dan dalam setiap langkah atau proses, belajarlah senantiasa bersyukur. Apa yang terbaik bagi orang belum tentu terbaik bagi diri kita. Kita belum tahu apa yang terbaik, tapi Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan Dia telah menyediakan yang terbaik itu untuk kita. Hindarilah pikiran-pikiran yang mengingini milik orang lain, dan isilah selalu pikiran dan hati kita dengan ucapan syukur. Tuhan mengajak kita untuk merasa puas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Berterima kasih dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus memateraikan firman-Mu ini di hati kami, dan kami terhindar dari jebakan rasa mengingini milik orang lain. Ajar kami untuk berpuas diri dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami mengelola dengan baik seluruh berkat yang Tuhan beri kepada kami. Ajar kepada kami untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ajar kami untuk senantiasa berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari biarlah hari ini hati kami tertuju kepada Tuhan yang telah menyiapkan segala yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk menjalani hidup di hari ini, dan di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat menjalani hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Tuhan Yesus